Oke, selamat datang di channel saya, channel animasi ya. Pada video ini kita akan coba untuk membuat sebuah objek pada aplikasi animasi dua dimensi ya. Seperti yang kita ketahui, kalau aplikasi animasi dua dimensi itu ada banyak sekali ya. Di antaranya itu ada Adobe Flash ya, Adobe Flash CS6. Terus sekarang perkembangannya ada Adobe Animate CC, kemudian ada Toon Boom, kemudian ada Blender. Blender itu tadinya animasi 3 dimensi, tapi sekarang sudah merambah menjadi 2 dimensi juga. Nah, untuk hardware yang kita perlukan mungkin ya dalam membuat objek 2 dimensi itu ada pen tablet ya, kemudian ada mouse ya. Kalau nggak ada pen tablet, berarti kita juga bisa pakai mouse, kemudian keyboard ya. Kalau komputer sih sudah pasti itu harus ada gitu ya. Kemudian ada scanner ya, jadi kalau kita nggak punya pen tablet, kita hanya bermodalkan mouse, keyboard, dan komputer ya. Jadi scanner itu perlu untuk men-scan gambar sketsanya. Nanti kita akan fokus menggunakan sketsa ya. Nanti kita akan menggunakan sketsa yang seperti ini ya. Setelah ini akan kita rekam. Setelah kita masukkan gambar tadi ke dalam scanner, maka selanjutnya kita akan scan dengan menggunakan aplikasi Photoshop. Kita buka dulu Photoshopnya. Kemudian kita pilih menu file, kemudian import via support ya. Udah nih, kita tampilkan start gitu. Kemudian oke, kita preview dulu. Nah, ini gambarnya terbalik ya. Kita biarkan saja, nanti kita balik nanti dengan menggunakan aplikasinya. Oke, sudah. Kemudian kita balik, kita image rotation, kita putar 180 derajat. Kita simpan file, save as. Kita letakkan di desktop aja biar kita lebih mudah carinya. Karakter ya, kita beri nama karakter 1. Oke, aja ya.
Oke, setelah kita melakukan scanning pada Photoshop, kali ini kita akan coba untuk melakukan tracing dengan menggunakan Adobe Flash CS6 ya. Jadi mari kita buka saja. Nah, ini adalah tampilan awal dari Adobe Flash CS6 ya. Ini di sini ada advertising, kemudian Air for Android. Jadi ini untuk aplikasi Android ya, kemudian ada animation, banner dan lain-lainnya. Di sini saya akan menggunakan ActionScript 3.0. Nah, tampilan default dari Adobe Flash CS6 ketika kita baru buka adalah seperti ini. Di sini adalah area kerja, kemudian ada toolbox-nya di sini, kemudian di sini adalah bagian menu. Kemudian di sini ada beberapa Windows yang tersembunyi ya. Seperti di sini ada swatch, kemudian ada color ya. Di sini kita bisa pilih warna dua ini ya. Kemudian di sini ada alignment ya. Kemudian di sini ada info untuk posisi objek ya. Kemudian ada warnanya di sini, red, green, blue. Kemudian di sini masih banyak lagi ya. Untuk tampilan pertama di aplikasi Adobe Flash CS6 ini, di sini ada bagian properties, di sini ada FPS ya, frame per second ya. Ini artinya kecepatan animasi ini adalah dalam 1 detiknya akan mengeksekusi 24 gambar ya. Kemudian untuk ukuran pixelnya di sini ada size-nya 550 dikali 400. Di sini akan saya ubah menjadi 800 kali 600. Sebenarnya ukuran ini bisa disesuaikan dengan resolusi monitornya ya, tapi saya akan pakai yang ini aja, 800 kali 600. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengimport gambar yang sudah kita scan tadi. Kita pilih menu file, kemudian kita pilih import to library. Oke. Kebetulan di sini gambar yang sudah saya scan tadi itu saya letakkan di desktop ya. Jadi seperti ini. Kita open. Dia nggak akan langsung muncul di area kerja, tapi dia ada di library. Nah, sini tinggal kita drag aja. Oke. Sini tinggal kita sesuaikan saja ya ukurannya. Gunakan free transform tool ya untuk mengecilkan gambar. Nah, seperti ini. Kemudian saya
saya tampilkan lagi tampilannya. Saya besarkan. Di layer 1 ini adalah tempat dari gambar background yang akan kita tracing ya. Mohon maaf, maksud saya gambar objek yang akan kita tracing ya, atau gambar objek yang akan kita buat. Di sini saya buat background, saya ketik background dulu. Kemudian gambar background ini saya kunci, kita klik gembok di sini. Di sini saya kunci seperti ini. Ini tujuannya supaya gambar ketika tidak sengaja diklik dia nggak akan lari kemana-mana. Jadi seperti ini. Kemudian akan saya tambahkan layer di sini ya. Ini new layer. Saya akan buat bagian wajah terlebih dahulu. Di sini layernya saya kasih nama dulu wajah. Oke, kemudian gunakan pen tool ya. Nah, pen tool di sini atau dengan menggunakan shortcut P. Jadi kita cukup menekan tombol P untuk mengaktifkan tool pen tool. Saya akan buat titik-titiknya saja dulu. Oke, ini adalah bagian wajahnya ya. Kemudian langkah selanjutnya kita membuat lengkungan untuk bagian wajahnya. Nah, jadi dengan menggunakan Convert Answer Point Tool atau dengan menggunakan shortcut C. Nah, jadi kita bisa menekan tombol C untuk mengaktifkan tool ini. Nah, ketika kita mau melakukan proses melengkungkan gambar nih ya, kalau kita perhatikan garis ini ketika saya tarik seperti ini, dia seperti seolah-olah dia apa namanya bulat gitu ya, apa namanya istilahnya ya. Nah, untuk mengatasi ini cukup kita putar seperti ini aja. Nah, untuk melihatnya kita cukup memperhatikan garis-garis lengkungnya saja ya. Jadi kalau garis yang saya tarik seperti ini adalah untuk proses seberapa lengkung garis yang akan kita buat. Nah, misalnya seperti ini. Ini saya cukupkan segitu. Kemudian di sini mungkin perlu sedikit saya perbaiki. Di sini kita bisa membuat besar tampilan ya dengan menekan tombol Ctrl plus pada keyboard. Nah, di sini ada bagian yang kurang rata gitu ya sama sketsanya. Saya gunakan subselection tool ya. Nah, di sini cukup menekan tombol A pada keyboard. Saya geser sedikit.
Oke. Kemudian untuk dua titik ini, karena nanti saya akan membuat rambut di bagian atasnya ya, atau mungkin bagian depannya gitu istilahnya. Jadi untuk bagian titik yang atas di sini saya biarkan saja, cuma yang di sini perlu saya naikkan aja sedikit. Seperti itu. Nanti yang kita ambil dari wajah ini hanya ini aja, karena bagian yang atas ini ya, titik-titik yang ada di sini atau sudut-sudut yang ada di sini itu nanti tertutup oleh objek rambut yang akan kita buat nanti. Kemudian di sini saya buat layer lagi ya, kali ini saya bikin layer dengan hanga rambut. Masih menggunakan pen, tapi sebelum kita membentuk objek rambut, kita lock dulu layer wajahnya, jadi supaya tidak ada perubahan begitu. Jadi kalau kita nggak sengaja ngeklik, dia nggak akan berubah gitu. Seperti biasa, sama seperti langkah-langkah sebelumnya menggunakan pen ya. Nah, kalau misalnya salah seperti ini, kita biarkan aja dulu, nanti di akhir kita perbaiki. Sedikit ya, terutama di bagian sini kita perbesar dulu dengan menekan tombol Ctrl+. Nah, misalnya di bagian ini kita gunakan untuk menggeser titik, tool yang paling tepat adalah menggunakan subselection tool. Oke. Kemudian kita gunakan insert point. Nah, kalau seperti ini kan seharusnya ada garis lengkung begitu. Kita bisa tambahkan poin seperti ini ya. Kalau posisinya seperti ini, kita cukup menekan tombol P ya, jadi langsung ada poin plusnya begitu. Nah, jadi kita bisa tambahkan titik di sini. Kemudian kita kembali lagi dengan tool selection tool. Kemudian kita tekan tombol C untuk insert point tool ya.
perlahan. Kita kecilin lagi tampilannya, kemudian di sini bisa kita sesuaikan. Kita biarkan aja, kita warnai saja bagian rambutnya. Kita pilih dulu warnanya, misalnya di sini saya pilih warna hitam, langsung saya filter di sini. Oke. Kemudian kita membuat bagian alis ya, kita bikin layer dulu. Bagian rambut talok, kemudian menggunakan tool yang sama, yaitu pen tool ya.
bagian alis sudah selesai. Kemudian saya akan coba untuk membuat bagian mata. Kita buat layer dulu ya. Kita lock dulu bagian alisnya, kemudian baru kita gunakan pen tool. Kita ikuti alur-alur mata ini. Kita tutup begitu dulu ya. Tadi dalam sketnya gambar mata tadi tidak tertutup, tapi dalam melakukan tracing saya tutup. Hal ini dilakukan untuk bisa mewarnai bagian mata tadi. Oke, bagian mata sudah jadi. Ini saya biarkan aja dulu. Kemudian bagian pupil. Bagian mata saya lock dulu dan bikin layer pupil. Untuk bagian pupil saya pakai saja. Di sini saya lock dulu. Saya ingin menyesuaikan gambar yang ada di sini. Oke, ini bagian matanya. Kunci, saya lock. Kemudian saya akan buat bagian hidung. Saya bikin layernya dulu ya. Saya beri nama hidung. Toolnya sama, masih menggunakan pen tool ya. Kita perbesar dulu bagian hidung. Saya masih menggunakan pen. Kita ikuti saja sketsanya ini. Kemudian saya kunci lagi, saya bikin layer. Kali ini saya bikin layer mulut ya, mulut. Oke, bentar, biar
sampai segitu aja. Masih menggunakan pen tool. Kemudian yang terakhir adalah saya buat bagian telinga. Oke. Saya akan buat satu aja, nanti saya copy paste aja, nanti saya taruh di sebelah kanan ya, atau sebelah kiri dari karakter. Masih menggunakan tool yang sama, yaitu pen tool. Saya satukan dengan wajah dulu. Di sini bagian pennya. Nah, itu tadi untuk membentuknya. Sekarang adalah proses mewarnai dari objek ini. Tentunya kita buka dulu semua kuncinya ya. Kalau kita klik icon yang di sini, jadi semua layer itu akan terbuka ya. Kalau tadinya posisinya seperti tadi, kalau posisinya semua terkunci, tapi kalau ada satu aja layer itu terbuka dan sisanya terkunci, kalau kita klik itu semuanya akan terkunci. Jadi di sini kita pastikan supaya tidak ada icon gembok di sini ya. Oke, yang pertama adalah bagian wajah dulu. Bagian wajah saya ingin beri warna. Nah, dalam hal memilih warna ya, kita bisa saja memilih warna-warna yang ada di sini, tapi kalau untuk lebih jelasnya, untuk lebih lengkapnya, kita bisa klik bagian ini ya. Di sini kita bisa membuat warna, misalnya kalau agak sedikit kuning, kemudian ada kuning ke hitam-hitaman, ke putih, misalnya putih ke hitam-hitaman gitu ya, atau merah gitu. Saya pakai warna ini aja, kemudian kita bisa lakukan seperti ini.
di bagian telinganya juga ya, nanti kita upload. Kemudian untuk bagian mata ya, bagian mata di sini saya seperti ini. Nah, ini bagian mata, kemudian bagian alis ya. Nah, ini kalau salah klik begini nih, kita undo ya. Tadi itu yang saya tekan adalah Ctrl Z. Dari Ctrl Z itu mungkin kalau diantara kalian ada yang tidak tahu, itu untuk membatalkan perintah yang sebelumnya sudah kita kerjakan. Jadi supaya nggak salah lagi, kita perbesar seperti ini, baru kita klik bagian. Nah, kalau masih dia hitam seperti tadi ya, ini berarti ada yang tidak beres dengan alis yang kita buat tadi yang di sini ya. Nah, ini bisa kita cek, caranya ada seperti ini. Kita gunakan selection tool, kemudian kita klik bagian ini, kita cari posisi di mana yang tidak nyambung ya, atau tidak tertutup. Oke, oh ternyata hanya masalah layer aja. Oke, kemudian kalau kita kecilin lagi ini, kemudian di bagian wajah ini saya ingin garisnya sedikit dikurangi ya, jadi supaya tidak terlihat tebal seperti ini. Ini caranya, kita klik layer bagian wajah, layer wajah ya, kemudian kita pilih properties. Nah, kemudian kita pilih subselection tool ya, jadi supaya kelihatan ini ya. Di sini bisa kita kecilin, misalnya kita menggunakan 0,5 ya, seperti itu. Enter. Nah, ini dia. Kita tekan delete aja. Oke, mungkin untuk bagian alis kita nggak akan gunakan stroke-nya, jadi warna stroke-nya bisa kita kurangkan seperti ini. Saya rasa ini kurang tebal ya. Kemudian kalau di bagian telinga, kita gunakan 0,5 aja ya, biar sama. Oke. Langkah selanjutnya, kita supaya agak sedikit bagus gitu gambarnya, kita bisa beri bayangan. Jadi kita bisa berimprovisasi ya, atau kita bisa berimajinasi. Misalnya kalau kita dapat, misalnya kalau ada cahaya dari sini gitu, bayangannya kita tambahkan di sini begitu ya, boleh ya. Pertama
misalnya bayangan rambut. Di sini kan saya jadikan satu di bagian rambut. Kemudian saya akan menggunakan pensil tool ya, seperti ini. Nah, ini pensil tool. Saya kerjanya di layer rambut ya, sekali lagi. Nah, kemudian di sini ada itu. Oke. Kemudian untuk warnanya seperti itu. Kemudian saya pakai pen dekat ya, saya klik bagian sini, sorry. Nah, kalau seperti ini kita harus cek dulu menggunakan sub selection tool. Nah, di sini ada garis yang belum tersambung ya, dia harus tersambung dulu supaya dia tidak ada lubang di sini, baru kita gunakan pen dekat. Oke, ternyata di sini ada juga, kita harus ceknya menggunakan ini ya. Nah, ini dia, ini harusnya tersambung karena dia ada di layer yang sama. Seperti ini. Ternyata masih kurang, masih ada yang belum. Kalau saya tambahkan garis lagi, mungkin yang di sini mungkin ya. Kita ulangi aja. Kurang smooth ya. Oke, masih belum juga ternyata. Ini ternyata salah, ini ada di layer wajah, harusnya ada di layer rambut. Oke, kita pakai pen tool aja.
salah layer saja ternyata. Oke, kalau sudah selesai tinggal kita pilih layer rambut ya, kemudian kita hilangkan stroke nya. Nah, jadi tampilnya seperti itu. Jadi kesannya ada bayangan di sini ya, di bagian rambutnya ini. Nah, bagian backgroundnya bisa kita hilangkan ya. Caranya seleksi frame layer background, kemudian kita hapus. Nah, jadi seperti ini dia tampilannya. Tinggal kita mempercantik bagian hidung. Di bagian hidung saya rubah warnanya dulu. Ini warnanya kurang pas ya, warnanya masih hijau. Kita samakan saja dengan warna bayangan. Oke. Kemudian di sini kita hilangkan aja. Oke. Jadi tampilannya seperti itu. Kemudian di bagian telinga bisa kita tambahkan lagi bayangannya. Kita gunakan tool pensil aja. Sorry. Kita lock aja dulu semuanya.
kemudian bagian garis-garisnya bisa kita hilangkan seperti ini. Untuk kita bisa sisinya. Hapus sedikit. Warnanya kita samakan dengan yang ini ya, bagian putihnya. Sorry. Saya hapus. Bagian tadinya mungkin sedikit sesuaikan lagi. Kita copy, paste ya. Kemudian di bagian transform di sini saya skew ya, saya ganti 180 derajat, kemudian kita sambungkan saja. Contoh kalau misalnya kurang pas, kurang masih ragu apakah ini sejajar atau tidak, kita bisa menggunakan keyboard ya. Kita geser seperti ini. Nah itu dia ya. Jadi dalam proses pewarnaan kita bisa juga menambahkan imajinasi kita ya. Bisa memposisikan bayangan, itu sangat penting sekali sebenarnya supaya gambar itu terlihat lebih menarik untuk dilihat ya. Kalau kita bandingkan tadi ketika kita melakukan proses tracing kemudian tanpa ada warna seperti itu, kemudian tanpa ada bayangan, rasa-rasanya objek itu rasanya kurang hidup gitu ya. Bagaimana? Mudah kan? Oke, itu saja dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.